Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Mar Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 2375833. Oke, di sini saya kelas B ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita masih membahas tentang eh, materi baru ya, yaitu pada mata kuliah Cloud Computing 2. Nah, di sini kita akan membahas materi pada platform yaitu tentang AWS ya. Apa sih AWS itu? Yaitu Amazon Web Service itu. Jadi di sini kita ke lab pertama yaitu tentang Introduction to AWS IAM gitu ya. Jadi sembari kita lanjut ke labnya, yang langkah pertama kita ketika ingin start labnya kita start lab dulu ya. Menunggu hingga berwarna hijau gitu ya untuk di logo AWS-nya gitu ya. Oke, sementara itu sambil menunggu proses start lab-nya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan nih tentang deskripsi tugas yang akan kita kerjakan. Nah, di sini langsung saja saya translate ke bahasa Indonesia agar mudah dijelaskan dan dipahami gitu ya. Jadi pada AWS ini eh, kita akan menggunakan AWS yang namanya AWS IAM itu IAM gitu ya. Yang dimana AWS singkatan dari IAM itu yaitu AWS Identity and Access Management gitu. Yang merupakan layanan web yang memungkinkan pelanggan Amazon Web Service atau AWS mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS. Dengan IAM atau AWS Identity and Access Management ini kita dapat mengelola pengguna, kemudian kredensial keamanan atau security credential security, kemudian seperti kunci akses dan izin, serta secara terpusat yang mengontrol sumber daya AWS mana yang dapat diakses pengguna. Jadi pada AWS IAM ini sangat kompleks ya fungsinya gitu. Kemudian di sini ada gambaran umum ya, gambar umum dan tujuan dari lab ini. Jadi gini gambar umumnya. Di sini ada sedikit gambar yang dimana di sini nanti ada AWS. AWS ini merupakan pusat platformnya dia, AWS-nya. Dan dimana nanti di sini ada user dan grup nih. Ada usernya itu user satu, user 2, user 3 yang dimana ada layanan berupa EC2 admin. Ya, di situ ada layanan berupa EC2 admin. Ini untuk user ya, bagian user. Yang dimana nanti ada eh, IAM polisi merupakan keamanan, kemudian ada user 3 gitu ya. Kemudian untuk layanan yang grup yang dimana di bagian ini kan user nih, ada user satu, user 2, user 3 yang dimana nanti sudah terdapat pada eh, layanan EC2 ya. EC2 admin nanti ada terdapat user satu, user 2, user 3. Kemudian untuk bagian grup, di bagian grupnya ada dua layanan nih. Yang pertama layanan EC2 support dan layanan EC2 train. Sorry, layanan S3 support gitu ya. Dimana nanti di situ ada tampilan user ya, user satu untuk bagian layanan EC2 supportnya ada user 2 dan layanan S3 support ini ada user satu gitu. Yang dimana eh, tujuannya yaitu menjelajahi pengguna dengan grup menjelajahi user dan grup IAM yang telah dibuat sebelumnya. Jadi sudah dibuat ya. Kemudian memeriksa kebijakan IAM yang diterapkan pada grup yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian tujuan berikutnya yaitu mengikuti skenario dunia nyata. Jadi eh, walaupun jadi kan mata kuliah ini yaitu tentang cloud computing ya, di mana sistem itu cloud itu apa ya sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya. Tetapi pengerjaan kita ini tetap eh, atau pekerjaan saya ini tetap mengikuti skenario nyata. Jadi masih dalam hal nyata gitu ya. Kemudian menambahkan pengguna atau user ke grup dengan kemampuan tertentu yang kita aktifkan nanti. Kemudian menemukan dan menggunakan URL untuk masuk ke IAM. Kemudian bereksperimen dengan dampak kebijakan terhadap akses layanan. Jadi di sini tetap sama ya, apapun bentuk platformnya, apapun bentuk webnya itu tetap ada pembatasan nih, pembatasan setiap layanan. Jadi di sini ada pembatasan layanan AWS,
yang dimana lingkungan lab ini akses ke layanan dan tindakan layanan AWS yang mungkin terbatas. Jadi pada layanan dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan intrusi lab. Kita mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain atau melakukan tindakan di luar yang dijelaskan di lab ini. Jadi nanti dalam tahap pengerjaan lab ini, saya sendiri akan mengikuti instruksi yang ada pada lab ya. Jadi ketika saya nanti mengerjakan lab ini tidak sesuai dengan instruksi yang ada pada lab, nanti akan terdapat notifikasi bahwasanya oh tindakan ini tidak boleh atau tindakan-tindakan ini tidak valid gitu ya atau invalid gitu. Kemudian di sini juga yaitu ada manajemen identitas dan akses AWS. Jadi fungsi dan tujuannya itu yang yaitu salah satunya itu memanajemen nih, manajemen identitas dan akses web. Nah, gitu. Yang dimana AWS IAM ini atau AWS Identity and Access Management ini dapat digunakan yang pertama itu mengelola pengguna IAM dan akses mereka. Kemudian mengelola peran IAM dan izinnya dan mengelola pengguna terfederasi dan izinnya. Jadi AWS IAM ini juga digunakan untuk ini nih. Salah satunya yaitu ya dapat digunakan untuk mengelola pengguna, kemudian mengelola peran IAM dan mengelola pengguna yang terderivatif yang di mana mengizinkan pengguna yang ada pada perusahaan. Jadi AWS ini memang kompleks ya, tuh. Atau Amazon Web Service ini memang fungsinya sangat fleksibel gitu ya. Kemudian di sini lebih kurangnya untuk mengerjakan lab ini itu sebanyak 10 menit ya. Jadi adapun nanti kelebihan atau kekurangan ya kita lebih kurangnya nanti untuk berusaha untuk manajemen supaya tepat 40 menit gitu ya. Atau lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi aman gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini masih berjalan ya untuk proses rekamnya. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS ya. Sangat kompleks dan fleksibel. Di sini dapat menampilkan muka dan di sini juga sangat bagus ya. Sedikit rekomendasi gitu. Oke, langsung saja di sini kan sudah berwarna hijau ya. Di sini yang menandakan kita sudah bisa masuk ke bagian konsol. Konsol untuk melakukan demonstrasi lab-nya gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke AWS. Kita ke AWS-nya. Di sini akan masuk ke menu konsol ya. Di sini ya. Di sini ada dashboard konsol atau home konsol ya. Sini yang dimana kebetulan berbahasa Inggris Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita Inggriskan dulu. Dan mempermudah kita belah layar saja ya, agar dapat kita cek langsung. Oke. Oke, kemudian agar mempermudah juga langsung saja bahasa Indonesia saja ya. Agar cepat. Kemudian langkah pertama yaitu eh, mengeksplor the user and group. Jadi kita menjelajahi atau mengeksplor user ke dan grup ya. Langkah pertama masuk ke layanan IAM ya. Jadi di sini ada menu mencari layanan di sini ya. Langsung kita klik saja dan masuk ke layanan IAM sesuai dengan perintah ya. IAM, sorry. IAM. Masuk saja ke layanannya. Kemudian di sini kita masuk di menu. Jadi navigasi ini menu sama aja ya. Masuk di menu sini. Dan kita cari pengguna. Pengguna itu atau user ya gitu. Pengguna ya. Itu kita translate aja ya. Bisa. Kemudian di sini terdapat pengguna atau user yang telah dibuat pada sebelumnya ya, yang dibuat untuk kita atau pengguna AWS ya gitu. Di sini ada user satu, user 2, user 3 sesuai dengan skenario tadi ya. Jadi ini ya, untuk user di sini ada atau pengguna sudah tersedia untuk kita sebagai pengguna AWS. Di sini ada user satu, user 2, user 3 sudah tampil ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita kan di sini mengeksplor atau menjelajahi ya pengguna dan grup pengguna sudah dan di sini kita pilih pengguna satu atau user satu ya user satu gitu. Di sini nih terdapat nih sudah terdapat di bawah sana ya di bawah bahwa untuk user satu ini untuk
apa ya, kebijakan untuk izinnya belum diatur ya dia. Belum diatur sesuai memiliki izin di sini tidak memiliki izin apapun, dan untuk melakukan proses pengizinan nanti akan kita lakukan untuk tahap demonstrasinya. Di sini tadi kan di sini dengan tugas pertama itu mengeksplor ya, mengeksplor pengguna user dan grup. Nah, kemudian kita masuk ke pengguna sudah, dan di sini kita pilih grup ya untuk melihat grupnya. Kita melihat grup itu. Terus lebih dahulu ya. Pilih grup. Oke, kemudian user juga bukan anggota grup manapun. Nah, di sini juga untuk user satu juga bukan grup manapun karena belum kita tambahkan gitu. Oke, untuk kredensial keamanan juga pengguna satu diberi kata sandi konsol ya. Jadi ya gitulah ya. Kemudian kita sudah mulai mengeksplor bagian user nih, dan kemudian di sini kita mengeksplor bagian grup ya, grup pengguna atau grup ya. Di sini sesuai, di sini ada grupnya itu, di sini ada beberapa layanan grup. Yang pertama EC2 admin, EC2 support, and S3 support gitu ya. Jadi sama ya, untuk bagian kredensial keamanan juga sama. Kemudian di sini ya terdapat ya grup berikut untuk kita. Jadi grup ini memang disediakan oleh pihak AWS gitu ya. Kemudian oke, saya pilih grup untuk SE2 support ya. Support ini karena bahasa Indonesia ya, dukungan-dukungan itu support ya. Sorry. Gak apa-apa, ini kita sambil belajar ya. Pilih SE2 support, kemudian kita akan membawa halaman keikhlasan untuk grup. Nah, di sini sudah halaman grup ini ya, halaman grup EC2 support gitu ya. Kita di sini pilih tab izin, yang dimana grup ini memiliki kebijakan terkelola yang terkait dengan yang bernama Amazon EC2 Red Online Access. Nah, di sini ya, Amazon ya. Sorry, di sini. Nah, di sini ya, Amazon EC2 Red Online Access ini. Ini merupakan eh, kebijakan yang terkelola ya, dari kebijakan yang ada pada EC2 support gitu. Pilih icon plus di samping kebijakan untuk melihat. Nah, di sini saya contoh untuk melihat detailnya, detail kebijakannya nih ya. Oke, kemudian sebenarnya mereka adalah efek. Nah, sini tidak perlu untuk min ini untuk mengurus lagi. Kemudian kita masih dimasuk ke pengguna. Kita ingin mengecek ke EC2 S3 support ya. S3 support ini ya, dukungan S3 ini bukan. Jadi support tuh ini karena bahasa Indonesia saja makanya agak berbeda ya. Jadi sama. Kita masuk ke S3 support dan masuk ke menu izin juga nih. Kemudian sama nih, bahwasanya grup S3 support ini juga memiliki kebijakan yaitu Amazon S3 atau Amazon S3 ya. Sini nih, kita cek dulu. Ini ya, Amazon S3 ini ya. Ini merupakan kebijakan pada grup S3. S3 support gitu ya. Sama, kemudian kita cek sama nih ya. Sama seperti SC3 tadi, SC3 support tadi. Kemudian kita masuk ke grupnya, yaitu yang terakhir yaitu SC2 admin ya. Sama, kita di sini ingin melihat kebijakan izinnya. Di sini yaitu kebijakannya eh, kebijakan inline di sini ya. SC2 ini ya. Gitu. Kemudian sama untuk melihat detailnya juga ya. Sama ya. Kemudian masuk ke langkah berikutnya. Oke, di sini jadi kita sudah mencoba nih, berhasil mencoba untuk mengeksplor bagian user and group ya. Jadi kita masuk ke tahap berikutnya yaitu bisnis skenario. Jadi skenario tugas ya. Kita bahasa Indonesia saja, transfer ke Indonesia. Yang dimana saya ngelap ini ya. Terus
Singelap ya. Pin Alibaba, aduh, sorry, keblok. Pin Alibaba.com ini teh ngerombak jaringan ya. Nah, oke. Oke, di sini kita coba masih refresh ya. Kita ubah bahasanya dulu. Oke, lanjut ya ke deskripsi skenario bisnis. Jadi atau bisnis skenario gitu ya. Oke. Jadi untuk lab ini kita akan bekerja dengan pengguna dan grup untuk mengaktifkan izin. Jadi kan tadi untuk pengguna itu atau user itu belum ada izin nih. Jadi kita akan apa ya mencoba memberi izin sehingga nanti usernya dapat sedia gitu ya. Jadi pada perusahaan kita sedang meningkatkan penggunaan Amazon Web Service. Nah, di sini kita sedang menggunakan pengguna dengan penggunaan AWS atau Amazon Web Service dan menggunakan banyak insan Amazon EC2 serta sejumlah besar penyimpanan Amazon S3. Kita ingin memberikan akses kepada slot baru. Jadi berdasarkan fungsi beran. Nah, di sini kita akan memberikan akses nih kepada user-user yang belum terverifikasi izinnya tadi itu ya. Jadi untuk user satu nanti akan masuk ke grup yaitu S3 support. Kemudian untuk user 2 atau pengguna 2 ini akan masuk ke EC2. Nah, oke, EC2 support. Kemudian untuk user 3 yaitu masuk ke grup yaitu EC2 admin gitu ya. Masuk ke task 2 yaitu oke ada di teks ya. Oke. Maksudnya menambahkan pengguna ke grup. Jadi kita di sini akan mencoba menambahkan pengguna ke grup ya. Tambahkan pengguna satu, user satu ke grup eh, S3 support gitu ya. Masuk ke bagian pengguna, grup pengguna ya. Kita masuk ke S3 support, kemudian pilih pengguna. Nah, kemudian masuk ke tambahkan pengguna. Ya, masuk ke tambahkan pengguna. Kita akan menambahkan pengguna eh, ke S3 support. Pertama kita memilih pengguna satu, scroll bagian bawah sini ya, pengguna satu atau user satu. Kemudian tambahkan pengguna. Jadi berhasil ya untuk user satu kita tambahkan atau saya tambahkan di bagian grup yaitu S3 support gitu. Kemudian menambahkan user 2 ke grup EC support ya, EC2 support gitu. Kita masuk ke menggunakan langkah serupa pengguna 2 ke grup EC support gitu. Masuk ke grup, kemudian kita masuk ke situ support ya. Di sini sama tambahkan pengguna, kita masukkan user 2 ya ke situ support ya. Kita gunakan situ, kemudian kita tambahkan. Kemudian untuk user 3 kita masukkan ke grup admin EC2 atau EC2 admin ya. Masuk ke grup, kemudian kita masuk EC2 admin, kita tambahkan pengguna atau user ya. User 3 ya. User 3 kita masukkan ke ini ya. Tambahkan pengguna. Oke, berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan 3 user. Di mana user satu kita tambahkan ke S3 support, kemudian user 2 kita tambahkan ke eh, EC2 support juga. Kemudian untuk user 3 kita sudah saya tambahkan ke bagian grup yaitu EC2 admin gitu. Sama ya. Oke. Task ketiga masuk dalam uji coba pengguna. Oke, kita di sini kita masuk ke bagian dashboard, kemudian masuk untuk penggunanya. Di sini terus terlebih dahulu ya, masuk ke dashboard, masuk untuk penggunaan di akun ini.
tampilkan sebelah kanan. Lalu masuk ke beranda teks. Semoga penyamaran. Oke, di sini kita salin saja ya. Kemudian kita masuk ke mode penyamaran ya. Kita atau yang biasa disebut dengan kognito. Kita copy saja tadi itu ya. Kita enter konsol. Kemudian setelah masuk kita hmm, akhirnya kita akan masuk sebagai pengguna satu yang telah diproyeksikan sebagai si error, si proses ya. Kemudian kita login nanti ya. Di sini kita akan masuk ke bagian pengguna IAM ya. Karena username-nya yaitu di sini kita masuk sebagai user satu ya. Dengan grup yaitu S3 support. Nah, untuk nama penggunanya yaitu user satu. Copy saja. Untuk passwordnya yaitu lab password gitu ya. Kita login terlebih dahulu. Ya, login. Oke, nanti cari di bagian layanan kita cari S3 ya. S3 S3 sub kemudian pilih nama paket yang ada karena menggunakan dalam komplika dukun S3 AM mereka memiliki izin oke. Pilih nama paket yang ada ya. Kemudian kita cari yang EC2 sorry EC2 kita masuk di EC2 kita pilih pesan kita tidak dapat melihat segala sebaiknya sekarang akan masuk bagian bulan 2 yang telah dikerjakan mesin 2. Nah, di sini kita masuk ke bagian user 2 yang ada pada grup EC2 ya. EC2 support ya. Kamar masih proses login ya, masih proses loading. Mungkin jaringannya ya yang agak ngelak ya. Kebetulan aja ya. Masih 23 menit, masih lama ya. Dan durasinya minimal 40 menit tadi ya. Mungkin agak lama ya. Agak lama guys. Apa ya? Masuk ke S itu sudah. Lama ya. Berikut bagian apa ya?
Atau masuk ke Oke, masih loading ini ya. Kita tunggu saja. Sebenarnya konsol. Setelah itu kita masuk ke total masuk penggunaan. Mungkin kita skip aja ya, keluar aja ya. Kita keluar dari bagian user satu ini. Kemudian kita close terlebih dahulu. Kita close. Kita akan masuk di bagian user 2 ya, yang ada pada grup EC2 support gitu ya. Oke. Langkah pertama, nempelkan tautan masuk penggunaan AER. Masuk bagian dashboard. Oke, di sini masuk penggunaan masuk lagi. Dan kita masukkan mode samaran lagi ya. Di sini kita copy lagi, kita enter. Kita masuk ke user 2 ya. User 2 dan lab password 2. Masuk ke user 2. Login ulang ya. Masuk ke user 2 dan passwordnya lab password 2. Sign berikutnya ya. Oke, kemudian di sini sudah masuk dan kita masuk ke layanan EC2 ya. Masuk ke layanan EC2, kita cari saja EC2. Kemudian kita masuk ke menu instance, yang dimana instance ini kita akan melihat instance Amazon EC2 karena kita memiliki izin hanya baca, namun Anda kita tidak dapat membuat perubahan di sini. Untuk perubahannya itu masih default ya, kita tidak bisa melihat kita tidak bisa melakukan perubahan pada bagian instan karena ini merupakan instan apa ya? Karena ini merupakan bagian instance default ya, kita hanya bisa melihat saja atau membaca sama masih proses ya. Oke, masih ngelag jaringannya ya kawan-kawan. Oke, jadi contoh yang bernama lab host pada masa satu selesai, pilih untuk instansi, juga stop instansi. Oke, teknik teknik kerjaan teknik model. Menunjukkan ini extend ya, sama ada ini. Untuk bagian itu Virgiana, pilih contoh yang diberi nama ya, misalkan namanya itu lab host ya. Masuk ke lab host. Virgiana ya. Bisa juga. Oke, kemudian pilih contoh yang diberi nama host, kemudian kita pilih
dan kita masuk ke layanan 3. Terus 3 kita mulai pesan ini data alias bunga 2. Di sini kita ya close lagi ya untuk bunga 2 ini. Kita hanya bisa melihat saja. Kemudian kita masuk ke user 3. Sama kita masuk ke user 3. Oke, kita close saja ini ya. Masuk lagi. Sama kita salin lagi, kita masuk. Jika kalau nggak kemudian sama ya. Kita masuk ke user 3 yang dimana di sini untuk tergolong pada grup yaitu di situ admin ya. Ini user 3. User 3. Oke. User 3. Kemudiannya lab password 3 ya. Password 3. Sign in. Ah, user 3. Ini ya. Harusnya bisa ya. Oke. Kemudian kita cari layanan di situ. S1. Masuk ke bagian instance. Kemudian sun. Itu contoh yang diberi nama database. Ke contoh. Mas. Ya, signifikan. Ini contoh yang diberi nama LabHouse. Sudah tidak ada. Saya akan di sini. Sebenarnya kita keluar ya. 3 keluar juga. Dan di sini dan kita kirim nih. Kita kirim labnya. Sebenarnya 34 menit. Oke, mungkin lebih kurang seperti itu ya untuk pengerjaannya dan kita di sini ingin menunggu hasil dari report yang tadi itu. Ataukah sudah penilaiannya sudah selesai atau belum ya? Di sini juga ada di simpelnya. Kita pada pembelajaran kali ini kita mencoba menambahkan user ke grup, kemudian melakukan login di via browser ya menggunakan user yang telah kita tambahkan tadi, yaitu user pertama kita tambahkan di S3 support, kemudian dan sebagainya gitu ya. Oke, sini masih ada yang nol. Oh, bagian stop tadi masih ketinggalan ya. Oke. Jadi karena cukup waktunya sebentar lagi, mungkin
tadi ada sedikit kekeliruan bagian stop ya. Akan saya perbaiki lagi dan mungkin untuk pengecekannya akan saya full 100 kan. Tapi untuk proses pembuatan videonya mungkin cukup ya karena seperti itu proses pembuatan atau menambahkan user ke grup, kemudian melakukan login, kemudian melakukan stop. Ini ada yang ketinggalan itu melakukan stop tadi belum saya lakukan. Mungkin akan saya perbaiki lagi dan untuk videonya cukup karena ya, untuk bagian introduction ini masih ya, cukup sekian ya. Jadi terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.